Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk membantu kita dalam aktivitas kita. Mari kita berdoa. Kuasa Tuhan bekerja melalui kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami percaya tuntunannya dan arahannya akan selalu ada bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Biarlah hikmat-Mu ada bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul mengasihi seperti Kristus mengasihi. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, salah satu ciri utama seorang murid Kristus adalah kasih. Yesus memberikan perintah yang baru kepada murid-muridnya. Mengasihi seperti Dia mengasihi. Kasih yang Yesus ajarkan bukan sekedar emosi atau perasaan, tetapi kasih yang nyata dalam tindakan. Di dalam dunia yang penuh dengan kebencian, kepentingan diri sendiri dan ketidakpedulian, orang percaya dipanggil untuk menunjukkan kasih yang berbeda, kasih yang seperti Kristus. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi seperti Kristus? Yang pertama adalah kasih yang tak bersyarat. Yesus mengasihi kita bukan karena kita pantas atau layak, tetapi karena Dia adalah kasih itu sendiri. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebagai murid Kristus, kita juga dipanggil untuk mengasihi orang lain tanpa menuntut balasan, mengasihi orang yang sulit dikasihi, mengampuni mereka yang menyakiti kita, tetap berbuat baik meskipun tidak dihargai. Itulah merupakan cara atau salah satu contoh kasih yang tidak bersyarat. Bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Ya, kemudian kasih yang berkorban. Kasih Kristus adalah kasih yang berkorban. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus tidak hanya mengajarkan kasih, tetapi Dia sendiri memberikan nyawanya bagi kita sebagai bukti kasih-Nya yang begitu besar. Sebagai murid Kristus, kita juga dipanggil untuk hidup dalam kasih yang rela berkorban, menyisihkan waktu untuk orang lain atau menolong sesama, mementingkan kepentingan orang lain lebih dari diri sendiri, mengampuni dengan tulus meskipun itu menyakitkan. Terkadang kita sulit melakukannya karena ego kita yang begitu besar untuk dapat terlaksana, sehingga kita sulit untuk menunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Kasih tidak hanya tanpa syarat, tetapi juga Dia harus berkorban. Kemudian yang ketiga adalah kasih yang menjadi kesaksian bagi dunia. Yesus berkata bahwa kasih adalah tanda pengenal murid-muridnya. 1 Yohanes 4 ayat 12 berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ketika kita hidup dalam kasih, orang lain akan melihat Kristus melalui kehidupan kita. Kasih dalam keluarga akan membawa damai sejahtera bagi keluarga itu. Kasih dalam gereja akan membawa kesatuan bagi setiap jemaat. Kasih kepada orang di luar gereja akan menarik mereka kepada pengenalan akan Kristus. Jadi pagi hari ini, berdoalah untuk orang-orang yang sulit Anda kasihi. Mungkin mereka yang acap kali membuat engkau kecewa. Mungkin mereka yang selama ini membuat engkau terluka. Tetapi berdoalah supaya engkau
dapat mengasihi orang-orang yang sulit Engkau kasihi. Kemudian mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Menunjukkan kasih dalam tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Menolong mereka yang membutuhkan tanpa pamrih. Menjadi teladan kasih dalam keluarga, gereja, dan komunitas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi. Dengan kasih yang tulus, tanpa syarat, dan rela berkorban. Biarlah kehidupan kami menjadi kesaksian bagi orang lain. Sehingga mereka bisa melihat kasih-Mu melalui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.